Saudara, mari kita akan buka dalam Lukas pasal yang kelima. Kita akan belajar dari satu tema pressing forward atau mendesak maju ke depan. Pressing forward. Saudara, Lukas pasal yang kelima, kita tahu ada sebuah cerita yang tidak asing sebetulnya pada ayat yang ke-17. Kita akan langsung lihat. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau Anda baca ayat-ayat ini harusnya ada sesuatu yang menarik. Coba sekali lagi saya mau ajak Anda perhatikan. Pada suatu hari Yesus mengajar. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kehadiran Yesus itu membawa sebuah fenomena baru pada waktu itu. Kegemparan, saudara. Dan ketika Yesus sedang mengajar, Alkitab mencatat dengan sebuah catatan yang menurut saya agak ganjil. Coba lihat. Kuasa Tuhan menyertai dia. Dalam pengertian lainnya, ada waktu-waktu lain sepertinya kuasa Tuhan tidak begitu terlihat menyertai Yesus. Saudara harus pahami ayat ini supaya kita mengerti bahwa di dalam iman kita percaya kepada Yesus yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama, selalu ada dinamika. Dia tetap sama, tapi masalahnya kita seringkali mengalami pasang surut. Kita lanjutkan ayat ini. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus tidak menyembuhkan orang sakit dari sisi naturalnya, dalam wujud manusianya. Tidak. Ada kuasa Tuhan yang menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Ini satu kesempatan yang sungguh-sungguh menarik banyak orang datang ke momen itu, saudara. Lihat ayat 18-nya sekarang. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Jadi mereka berusaha dengan mengusung orang yang lumpuh di atas tilamnya, di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa si lumpuh itu masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19 sekarang kita perhatikan. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk. Berhubung dengan banyaknya orang di situ. Apakah mereka berhenti? Apakah mereka berkata, ini bukan waktunya Tuhan? Apakah kemudian mereka mengkalkulasi kembali? Apakah ini kehendak Tuhan buat kamu sembuh? Yang menarik, Alkitab tidak menambahi catatan-catatan manusiawi yang seringkali muncul di pikiran dan perasaan kita. Kalau kita menghadapi sebuah keadaan yang rasanya menahan kita untuk maju. Menahan kita untuk mengalami berkat. Menahan kita untuk mengalami kesembuhan. Menahan kita untuk mengalami sebuah peluang yang lebih baik. Kita mulai berpikir bahwa sepertinya bukan waktu Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mau kita mengalami sesuatu yang lebih baik. Jangan salah, saudara. Nanti kita akan belajar ketika kita mau pressing forward. Mendesak untuk maju. Halangan yang pertama itu justru bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Ada sesuatu yang sudah tercetak,
yang selalu berkata besok juga mungkin bisa. Minggu depan bisa. Kalau perlu tahun depan bisa. Siapa tahu Yesus datang lagi. Saudara jangan lupa, dia datang sebagai yang pertama bayi Natal. Tapi kali yang kedua, dia tidak datang sebagai juru selamat lagi. Dia datang sebagai hakim. Kalau Anda tahun depan, nanti dulu. Kita akan kehabisan waktu. Kita akan kehabisan kesempatan untuk mengalami yang memang sebetulnya sudah Tuhan sediakan. Nah hari ini kita perlu belajar dari cerita yang pendek ini untuk terus mendesak maju. Pressing saudara. Mungkin ketika Anda melihat pintu yang besar, tertutup rapat, dari jauh Anda mulai mengasumsikan, oh pintu itu bukan buat saya. Waktu Anda sentuh, tidak lantas terbuka karena memang bukan pintu otomatis. Anda dorong tidak terbuka, tapi datang teman Anda yang orang Batak. Dia nggak tanya Mbak Bibu, dia dorong aja, dia desak aja pakai badannya terbuka. Terus Anda pikir, kok orang Batak yang satu ini bisa membuka? Masalahnya bukan orang Batak, atau orang Jawa, atau orang Sunda. Bukan. Mentalitas seperti apa di dalam diri kita, saudara? Banyak kita terlalu nice, terlalu halus mainnya di alam rohani ini. Sementara setan berusaha menipu kita terus-menerus, menjegal, mensabotase, dan membuat berbagai-bagai hal di dalam hidup kita tertunda. Kalau Anda punya putra-putri, mau nggak mereka tertunda untuk bicara? Nggak mau toh, Anda ngelesin toh. Tapi anehnya buat diri kita sendiri kadang kita rela tertunda. Sesuatu yang baik, sesuatu yang harusnya sudah kita alami. Nah itu yang saya bilang. Di dalam diri kita udah ada sebuah pola yang dunia taruh. Yang namanya pola agamawi. Nanti kita akan temukan ayat. Baca lagi ayat ini. Ayat 19 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Tepat di depan Yesus. Saya dulu, saudara, kalau baca Alkitab tuh selalu mensoroti kepada hal-hal yang menakjubkan. Yang luar biasa. Sampai saya baca ayat 20. Ternyata orang-orang yang mendekati Yesus dengan cara yang dalam tanda kutip tidak normal. Ini bukan orang kudus. Bukan orang bersih. Bukan orang yang takut akan Tuhan. Ini cuma orang berdosa biasa yang punya kebutuhan. Ini cuma orang berdosa biasa yang punya kebutuhan. Coba kita baca ayat 20-nya, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia. Coba tepuk bawah kanan kirinya, kasih tahu. Kira-kira aku lebih berdosa dari kamu nggak ya? Kalau suami istri lirik-lirikan aja, lu tau lah, gue tau lah. Seringkali yang menghalangi kita itu mentalitas agamawi. Aku gak ke gereja dulu ya, habis jatuh dalam dosa. Justru kalau berdosa datang ke gereja. Ya, amin. Jatuh motor. Ya itu lain cerita kalau motor Anda jatuh. Tetap gereja, wah, haleluya. Banyak mentalitas agamawi itu begini, saudara dengerin saya. Yesus sepertinya terlalu kudus, dan kita kalau dekat sama dia, mendekati dia dalam doa, dalam penyembahan, harus clean, harus suci, harus bersih. Nyatanya Yesus yang malah mendatangi pelacur.
pemungut cukai, yang betul-betul berdosa, dan dijauhi oleh siapa? Orang Farisi. Siapa kita? Kenapa kita berhenti? Sementara orang ini pulang dengan sorak-sorai. Tuhan baik. Dan kalau hari ini si lumpuh itu ada di tengah kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara, saya mungkin orang yang lebih jauh-jauh berdosa dari Bapak Ibu. Tapi saya telah dikasihani Tuhan dan mengalami berkat Tuhan. Apakah Tuhan datang ke rumahnya? Tidak. Langkahnya bersama dengan orang yang mengusungnya, yang mendatangi Yesus. Bahkan bukan di tengah jalan, di tengah situasi yang memungkinkan. Yang sekali doa dijawab. Yang sekali kirim lamaran, dipanggil, datang, diterima. Gajinya bagus, dapat fasilitas, haleluya. Sekali nembak diterima. Kamu memang pria idaman. Tidak ada duanya. Ada. Tidak ada duanya, ya memang stok terakhir, saudara. Kadang-kadang ya, dengerin saya. Banyak kita tuh terlalu mabuk agama. Terlalu mabuk agama. Dan selalu Anda dengan format yang sama kalau berdoa. Datang sama Tuhan selalu format yang sama. Duduk di ibadah saja di bangku yang sama. Betulan. Kami juga di bangku yang sama. Haleluya. Itu yang membuat kalau Anda tidak break rutin Anda tidak keluar dari penjara itu. Disinilah saudara Tuhan sebetulnya menunggu 1-2 langkah dan dia akan berlari menghampirimu. Dia menunggu 1-2 seruan iman Anda kepadanya dan dia akan berseru, ini aku. Tapi banyak orang 1-2 langkah dan dia tidak melihat apa-apa dan mulai lemah di perjalanan. Saudara lihat cerita ini yang saya mau tunjukkan. Kita harus pressing forward, mendesak maju ke tahta kasih karunia Allah. Yang sudah dibuka jalannya ke sana oleh kematian Yesus Kristus. Lihat cerita ini menarik saudara. Betul-betul roh agamawi yang Anda harus taklukan. Lihat ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tadi di ayat pertama tuh banyak tuh datang di segala tempat. Haleluya. Haleluya. Dia mulai bangkit. Siapa manusia? Belum pernah kedengaran ada satu manusia yang bisa mengampuni dosa. Yang bisa menyatakan dosamu sudah diampuni. Mana ada di dunia? Disitulah kita tidak mengerti bahwa kehadiran Yesus Kristus itu membayarkan semua cacat, celah, noda, dan dosa kita. Kalau Anda sudah bersih, Yesus akan tanya, kamu pakai Baiklin di mana? Kok noda kamu bersih? Tapi sayangnya yang di luar doang bersih. Aku tahu dalamnya hidup kamu. Itulah orang Farisi. Jubahnya panjang, clean, nice, keren. Ya kan? Maaf, pakai semua aksesoris. Tapi Alkitab yang bilang, dalammu tulang belulang. Dalammu tulang belulang. Saudara, Yesus tidak pernah anti dengan dosa kita. Justru dia mau ambil, sembuhkan, dan pulihkan. Saya waktu baca ayat di atasnya sudah sering, tapi baca ayat 20 baru saya melek. Coba lihat ayat 20 saudara. Ketika Yesus melihat iman, apa yang dilihat? Apa yang dibicarakan? Iman. Tapi saudara lihat apa yang langsung diterima. Dosa orang ini tidak perlu dibongkar bangkir, dicatat, diregister, di highlight, di bold. Memang kamu gak pernah bertobat.
Memang kamu gak pernah insaf. Tuhan kita bukan jaksa wilayah, jaksa daerah, atau jaksa penuntut. Dia pengampun penerima. Ketika Yesus melihat orang berdosa punya iman, ini dia buktinya. Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah. Itu yang menarik, saudara. Waktu Yesus melihat iman orang yang mendesak maju ini. Jadi, yang saya maksudkan hari ini, ketika kita pressing forward, yang pertama harus ada gelora iman, harus ada keyakinan. Tuhan mampu pulihkan hidupku. Tuhan mampu tahun ini, aku akan melihat pintu terbuka bagi masa depanku. Kesempatan dan peluangnya baru terbuka bagiku. Mereka yang mengangkat si lumpuh ini, saya pikir kontras sekali dengan ahli Taurat yang mencela Yesus. Orang kalau udah kebanyakan ilmunya, pendeta khotbah aja dia khotbah sendiri di pikirannya. Enggak gitu kali bang, enggak gitu kali om, enggak gitu. Udah kebanyakan ilmunya, saudara. Mereka tidak suka menyerap sedalam-dalamnya yang Tuhan hadirkan. Mereka memfilter. Enggak begitu bang, enggak begitu om, enggak begitu. Yang aku tahu enggak gitu. Firman, terima. Maka Anda akan menerima kasih karunia. Sekali lagi saudara, apakah Anda kenal Tuhanmu? Dia tidak berkata begini, minta ampun dulu, aku akan sembuhkan. Tidak sama sekali. Banyak kalau kita ketemu orang bersalah, minta maaf dulu, enak aja. Betul? Iya. Karena mainnya bukan hati. Kita minta maaf orang bersalah biasanya tuh. Ada dua hal. Yang pertama, supaya telinga kita dipuaskan. Kita tahu dia mengakuinya. Yang kedua, kita pengen dia berubah berdasarkan kesadaran dosanya. Bukan kesadaran anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kita pengen berubah. Lu sadar gak dosa lu? Lu sadar gak dosa lu? Lu sadar gak pelanggaran lu? Tapi Yesus membawa kesadaran kepada anugerah, bukan kepada hukum. Itulah berita Injil, saudara. Mana ada orang kudus karena melakukan berbagai-bagai Taurat. Orang kudus karena percaya Yesus mengasihi orang berdosa. Makanya yang menghalangi kita maju itu roh agamawi. Yang menghalangi kita mendekat pintu anugerah itu roh agamawi. Lihat ayat 21. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Haleluya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia atau Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Wow. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, sementara orang Farisi, ahli Taurat lagi menyaksikan, lagi berusaha mencari-cari kelemahan Yesus. Mujizat terjadi. Lihat saudara, apa yang terjadi sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jangan berhenti dulu saudara. Mari kita lihat Lukas pasal 13. Lukas pasal 13. Wow.
Ayat 10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ini catatan dan konteksnya berbeda. Di mana? Rumah ibadat. Kapan? Hari Sabat. Jadi bukan waktunya terjadi kehebohan. Bukan waktunya terjadi hal-hal yang lain selain ibadah silent. Hikmat, teduh. Nggak ada ceritanya saudara, orang-orang berjingkak-jingkak, melompat-lompat, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang datang berdoa dan minta Tuhan tolong aku dan mendesak Tuhan, nggak ada. Hari Sabat, ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun, katakan 18. 18. Kalau dia usia 30 tahun kira-kira sudah separuh hidupnya lebih. Betul ya? Separuh hidupnya lebih. Dan kalau Anda baca terjemahan Inggris itu bagus. Di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 18 tahun roh jahat itu. Kalau catatan bahasa Inggris itu dikatakan roh kelemahan. Jadi dia sakitnya tuh bukan sakit virus, sakit bakteri. Dia sakitnya karena satu spirit yang membuat tubuhnya lemah, tidak berdaya. Akibatnya tubuh yang lemah yang sakit itu membentuk sebuah sikap bungkuk. Pernahkah kita lihat orang yang sebetulnya bisa tegak tapi bungkuk? Karena dia kebiasaan. Kebiasaan. Inilah jenis roh yang membiasakan tubuh kita tidak bisa kita kendalikan. Bereaksi menurut maunya. Maunya si daging ini. Maunya. Udah diisi lagi. Udah diisi lagi, ditambah lagi. Masih kosong. Om, kalau aku goyang masih bunyi nih. Diisi lagi. Pertanyaannya kalau udah penuh mau dikemanain? Maaf, dibuang. Pernahkah kita belajar kata cukup? Itu susah om. Makanya belajar. Coba lihat ceritanya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan. Kira-kira wanita ini begini salah. Tapi dia setia ke bait Allah. Dia setia beribadah. Anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan tidak mau kita anak-anaknya yang beribadah kepadanya pulang tetap dalam belenggu. Dia tidak pernah merancangkan itu. Tapi roh agamawi. Coba kita lanjut lihat. Ketika Yesus melihat perempuan itu yang memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Apa? Kenapa ya Yesus kok perkataannya kontras ya? Belum tegak, masih bungkuk, penyakitmu sudah sembuh. Halo, Anda kenapa sih percaya Alkitab? Coba kalau orang yang ilmunya tinggi itu omong kosong. Wong wanita itu masih bungkuk. Yesus itu omong kosong. Nyatanya itulah kebenaran karena iman. Hari ini kalau Anda belum melihat hal-hal yang baik yang kau percayai, perkatakan seperti firman. Tuhan sudah membuka pintu bagiku untuk melihat dan memasuki masa depan yang Tuhan rencanakan bagiku. Aku percaya itu. Maka Tuhan akan berkata, terjadi sesuai dengan imanmu. Amin. Haleluya. Ada seorang berkata, mulut yang terkunci itu gambaran dari masa depan yang terkunci. Waktu mulutmu berkata seperti firman Allah berkata, Tuhan yang empunya firman itu setia dengan firman-Nya. Amin. Dia tidak mungkin lupa perkataannya karena dia Allah, dia Tuhan, dia bukan manusia. Itu sebabnya ketika Anda berkata dalam keadaan sakit,
Aku sembuh karena Yesus Tuhan. Anda tuh sedang pressing forward kepada firman itu. Yaitu aku sudah sembuh karena firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Bicara pressing forward, saudara. Tuhan tuh sebetulnya, saudara, menyediakan banyak fasilitas di sekeliling hidup kita. Contoh yang kecil, saudara. Kami mau berangkat ke stasiun Tenjo kemarin. Saya bawa kartu flash untuk tap masuk stasiun. Istri saya tidak. Saya ada 2 flash, yang satu sudah kosong. Tapi ini yang saya mau kasih tahu, saudara. Ternyata pakai Gojek bisa. Kami GoPay bisa. Jadi ada barcode-nya, tinggal di-scan. Banyak orang masalahnya tidak tahu. Sekian waktu istri saya tertahan, saudara, di pintu itu. Makanya gini, pressing forward. Anda punya toolsnya. Anda punya toolsnya. Masalahnya Anda sudah tahu belum? Daud pressing forward ke bait Allah dengan membawa apa? Korban syukur. Itu yang membuat dia punya keyakinan. Kita klik, kita scan, masuk. Sebelumnya, saya lari ke Alfamart. Saya pengen isi, saudara, kartu flash saya yang satu. Ternyata tidak bisa. Bisanya kartu Mandiri. Mandiri apa? Flash kalau nggak salah. Imani. Saya tanya lagi. Ada jual nggak? Nggak jual. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu. Kalau Anda punya keyakinan akan jalan Anda. Apakah waktu itu saya berkata, "Mah, kayaknya Tuhan nggak pengen kita ke rumahnya si Billy. Pulang yuk. Ngopi aja yuk. Ngapain mikirin dia? Pulang yuk. Tenjo jauh lagi. Mending dia nanti anterin kita pulang. Boro-boro pulang yuk. Capek." Ceritanya belum selesai. Betul. Ceritanya gak ngasih kan? Akhirnya kami klik, saudara. Jadi sekali lagi Tuhan tuh punya bekal. Tuhan tuh taruh yang banyak orang tidak mengerti. Cerita orang lumpuh itu Tuhan kasih komunitas. Tapi seringkali kita anti komunitas. Kita tuh gak mau ditolong. Kita hebat. Aku bisa tangani masalahku sendiri. Pada setan mensayat-sayat hidupmu berdarah-darah. Beneran, saudara. Sampai ujungnya Anda tuh tinggal, darah Anda tuh sudah. Pada waktu Anda berikan dirimu ditolong oleh komunitas, oleh pemimpinmu, aman dirimu. Amin. Satu hari Samuel pengen beli sesuatu. Dan dia nabung begitu rupa. Ternyata, kalau tidak salah, dia mau beli buku, mau beli apa gitu. Kebutuhan sekolahnya. Nah, apalagi untuk kebutuhan sekolahmu. Papa, mama berkewajiban. Wow. Anda ngerti nggak? Itu di pikiran Tuhan. Untuk berkat hidupmu, untuk kesembuhanmu. Aku cuman kamu harus datang, ngomong, hampiri aku, berkomunikasi. Wow. Saya lanjutkan dikit dulu ya. Istri saya tertahan di situ. Saya udah masuk. Ya, sekali lagi dengerin saya. Pas. BCA istri saya juga lagi bermasalah. Jadi dia nggak bisa isi GoPay-nya sendiri.
Saya keluarinlah GoPay saya. Dikasihlah. Ceklek berangkat. Masuk, saudara. Kami kan bukan pengendara kereta. Enggak sih, kami penumpang bukan pengendara. Iya. Betul kan, saya salah kan? Nanya, ini kemana si Tenjo ini? Si Tenjo ini kemana? Oh, naiklah yang pokoknya jurusan Rangkas Bitung. Karena Rangkas Bitung paling ujung, Tenjo itu deketnya. Jadi namanya Padung Panjang lewat, Cisauk lewat. Iya kan, saya tinggal tunggu si Tenjo ini di mana. Haleluya. Anda siap gak sih menjelajah area-area hidupmu yang baru? Masalahnya Anda harus punya keyakinan diri bahwa Tuhan sudah memberikan engkau selengkap yang kau bisa. Banyak orang ya, cantik, baik, berpendidikan, sehat. Gak yakin ada orang naksir sama dia. Itu aneh tuh. Aneh banget, saya juga aneh. Gak yakin, bingung. Ada orang ganteng, pemuda, cakep, bekerja sehat. Iya. Sampai saya juga heran, kenapa ya dia gak yakin ya? Jadi kami naik kereta, masuk. Sebelumnya kami sudah beli roti O. Mulai ada kehidupan. Mungkin jam-jam perut memanggil, saudara. Kami beli juga itu namanya kopi dengan brown sugar. Pokoknya cuman kami ingat di dalam kereta nggak boleh makan. Cuman saya selalu ingat, kalau kita tunda makan dalam kondisi tertentu, Anda sedang akan menuai masalah. Istri saya pegang roti sambil gelantungan. Ada seorang kasih bangkunya, istri saya duduk. Ditaruhlah kopi di belakang. Diam-diamlah buka roti O itu. Udah dikremes dulu, jadi gak gede roti O. Dipotelin sama isi dikit-dikit. Masuk. Masker tutup lagi. Aman. Karena kita tahu kan nggak lazim makan-makan di itu, dan memang nggak boleh. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara. Itu yang saya bilang. Anda mau mati, apa Anda mau hidup? Orang berdosa ini mau hidup, makanya dia nggak tunggu pulih sembuh dulu, datang sama Yesus. Pokoknya aku harus ketemu Yesus. Dan lawannya itu orang Farisi ahli agama. Sedih sih saya kalau lihat itu, sedih. Siapa sih orang Farisi ahli agama? Ya saya nih. Pemimpin bait Allah. Waduh, pendetanya, saudara. Kebaktian jangan pakai sendal dong. Pakai sepatu, high heel. Ya kan? Kebaktian pakai baju putih dong, Mas Adit. Jadi contoh. Agamawi. Apa yang saya coba sampaikan? Banyak kita akibat semua atribut-atribut itu, kita tidak available lagi datang sungguh-sungguh tersungguh dari hati kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Bulu mata udah nempel sini, mana enak nangis. Copot dulu dong. Tuhan. Pipi udah merah sini, mana enak dilap, aduh. Apalagi udah ada maskaranya. Makanya kalau ke bait Allah, harus siap double. Sekian tahun yang lalu kita ibadah di Tanah Kusir. Saya ingat sekali Bang Jimmy dan teman-teman yang kalau ngajar gereja anak selalu bawa 2 baju. Kenapa? Karena tidak ada AC.
Sekarang udah ada AC, malah kriep-kriep. Terlalu kau. Makanya besok saya usul sama Pak Jumadi, Pak, besok kita bikin rangkaian, Pak, ada setrum di bangku-bangku ini. Bapak di situ lihat, Pak, ada petanya. Ya. Si Anugrah itu mulai pijit setrumnya. Berapa? 30 volt aja. Oh, Om Awe jangan, kasihan dia. Dengerin saya, saudara. Waktu seperti itu jadi waktu pembelajaran. Kadang-kadang kesusahan adalah sebuah signal untuk kita meyakini sesuatu yang di luar dari kelaziman. Pintu tertutup adalah sebuah signal, bukan untuk berhenti, tapi cari jalan. Mungkin dari samping kita bisa masuk. Mungkin kita ketok dulu pintu dibuka. Tapi terlalu banyak orang itu berhenti. Pada Tuhan kasih selengkap yang dia butuhkan untuk terus pressing forward, maju. Dan mengalami semua rancangan yang terbaik dari Bapamu yang mengasihimu dengan cara memberikan harga yang paling mahal dari segala sesuatu di dunia ini. Yaitu darah putranya Yesus Kristus. Kenapa kita masih ragu untuk datang dan mengalami anugerahnya? Saudara, siapa yang meyakini Ruth akan dapat pasangan lagi dalam hidupnya? Dalam cerita Ruth, siapa? Mertuanya yang namanya Naomi. Nah, ini aneh nih. Ruth hanya ngikut. Tapi yang meyakini menantuku yang setia sama aku ini pasti dapat pasangan lagi. Itu justru dia, Naomi, sebagai mertua wanitanya. Sementara dia juga sudah janda. Menurut saya dunia itu memang aneh. Ada menantu hidup bagi mertuanya. Benar kan? Ruth setia kepada Naomi. Makanya yang engkau tabur tidak mungkin engkau tidak tuai. Setia sama mertua saja. Haleluya Mas Adit ya. Yang belum punya mertua, jangan bersuara di belakang. Salah-salah nanti. Ingatin kalau ada utang. Bang Jun colet gitu. Tapi beneran loh saudara, itu yang saya mau kasih tahu. Apa yang membuat Ruth mengalami sebuah kehidupan yang terbaik? Karena dia punya seorang mertua. Itu yang saya bilang, tidak mungkin tidak. Semua kita diperlengkapi Tuhan untuk mengalami yang terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Ruth memang punya keluarga. Alkitab tidak mencatat dia tidak punya keluarga sekandung lagi. Dia sudah meninggalkan dari negerinya, betul kan? Tapi Tuhan setia kepada orang yang setia. Naomi mengupayakan begitu rupa. Ruth ketemu dengan Boas. Pengusaha, kaya, diberkati, aneh. Ruth, apa modalnya? Gak ada ya kan, Bohemia? Dulu kan? Jadi yakin kan? Ketemu pengusaha kan? Oh, yeah. Dan yang luar biasa dari cerita itu, saudara, karena begini, itulah anugerah. Naomi mengupayakan ada perjumpaan-perjumpaan yang membuat Boas akhirnya tahu orang ini yang tepat buat aku. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tuh aneh. Aneh benar-benar. Siapa Ruth? Menantu yang terpisah dari negerinya, tapi setia sama mertuanya. Mertuanya balik setia dan dipakai Tuhan. Cerita ini berujung dari kehidupan Ruth. Lahirlah Isai, papanya Raja Daud. Dari Raja Daud lahirlah Mesias. Anda mau komplain sama Tuhan, Tuhan, gak salah. Engkau dari keturunan
yang gak jelas ini. Makanya kita harus paham anugerah, saudara. Hari ini jangan berhenti pada tingkat tertentu. Ketika orang yang membawa si lumpuh ini berhenti, mungkin dia pikir saudara besoklah nanti, tapi mereka putuskan. Lihat, itu saya bilang, mungkin dari samping. Kalau orang ini bilang apa? Mungkin dari mana? Dari atap, dari atas genteng, dibongkar dan diturunkan. Dan Tuhan kita bukan melihat kelancangan mereka, tapi Tuhan kita melihat iman orang-orang ini. Hari ini, coba renung sejenak, di mana imanku? Di mana imanku? Apakah imanku sudah terkubur? Itu yang membuat ketika Yesus pelayanan, 5.000 jiwa lebih mengikuti dia. Dia bilang sama murid-muridnya, beri mereka makan. Hah? Gak salah, ini 5.000 guru. Tapi Tuhan sedang mengajar. Hari ini dia yang setia mengajar kita, menunggu respon-respon kita. Itu sebabnya ketika Orpa meninggalkan Naomi, Rut berkata, tidak ibu, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Rut setia dan upah kesetiaannya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Lanjut Lukas 13. Jadi yang pertama jadi penghalang itu roh agamawi. Hari ini bongkar, saudara. Saya suka bilang kalau Anda tugas jangan kelamaan dandan sampai terlambat. Apalagi tugas multimedia. Gak ada yang lihat kan? Terus terlambat pula. Haleluya. Misalnya tugas apa lagi, maaf mau sih. Tugas sound system gitu kan. Dandan kelamaan. Gak ada yang lihat. Apa yang saya maksudkan? Anda harus sesuaikan diri Anda untuk mencapai, saudara. Itu tempat yang terbaik, posisi yang terbaik. Supaya engkau menerima perkenanan dari Tuhan. Kami sampai di Tenjo. Kami lihat kan itu stasiun kecil. Nanti ada ayatnya, saudara. Berjuanglah melalui pintu yang sesak. Jadi banyak. Cuman kami tahu, saudara, lebih enak minum dulu kopi yang udah dibeli itu. Iya, jadi kami minum kopi selesai buang. Udah pada sepi. Kami lewat pintu itu. Kami udah lewat, dijemput dan sampai, saudara. Sama kasih. Ya. Sang penjemput sudah tahu. Datang. Pulangnya sudah ceritanya lain. Kami sampai situ sepi stasiun. Ya kan, kami foto-foto. Membuang lelah. Kereta datang. Ini kan betul-betul aneh. Berangkat berdiri lama, duduk sebentar. Pulangnya duduk lama. Enggak berdiri-berdiri. Sampai kebayaran lama. Aduh, capek ngapain? Capek duduk. Karena memang kereta kosong. Apa yang saya mau terangkan, saudara? Kalau kita rumit tadi saya bilang, kayaknya Tuhan gak pengen deh kita ke Tenjo. Pulang yuk. Tuhan tuh ngatur, saudara. Dia ngerti. Gak selama-lamanya Anda terus mendesak-desak, berjuang-juang. Enggak. Ada waktunya ketika Anda menemukan mata air itu, Anda segar, Anda pulih, Anda pulang diberkati. Enggak. Kalau Anda berjuang, berjuanglah. Sampai terjadi sesuatu. Kalau sudah terjadi sesuatu, itu saya bilang, pulangnya, aduh kita tinggal pilih bangku mana, sampai foto-foto. Tapi berangkat ya kan? Iya kan? Apalagi ceritanya istri saya baru pulang dari Subang. Jadi sampai Cilandak, naik Gojek sampai rumah. Langsung siap-siap
berangkat lagi saudara. Kenapa? Karena sudah janji. Kalau kita aja janji berusaha penuhi apalagi Tuhan. Tapi di mana iman kita? Saudara saya mau kasih tahu. Biarlah tahun ini ada cerita-cerita yang baru dalam hidupmu. Saya senang sih, istri saya mendesak saudara, mendoakan rumah Mas Marno, mendoakan rumahnya Mas Husni, mendoakan rumahnya Bang Billy. Tahun ini kiranya saya mendoakan rumah Bapak Ibu Saudara semua. Iya, masih ada kok, kesana dikit. Jadi saudara, hidup itu tidak selalu melelahkan. Tidak selalu menegangkan. Tapi kalau Anda memasuki babak yang tadi Anda harus pressing forward. Harus puasa 3 hari 3 malam. Berpuasalah. Berpuasalah. Berpuasa itu bukan supaya Tuhan baik sama Anda. Tuhan sudah baik. Tapi supaya kedagingan kita tuh dilemahkan. Kedagingan roh Anda, hati Anda bulat. Itu puasa. Mari lihat cerita ini sedikit lagi saudara. Jangan mau ditunda-tunda lagi untuk mengalami kemajuan. Ceraikan roh penundaan itu. Haleluya. Betul saudara, lihat ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari. Lalu ia berkata kepada orang banyak. Provokator juga. Ngomongnya sama orang banyak, bukan sama Yesus. Lihat cerita ini saudara. Kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada... Maksud, kalau kita zaman sekarang, kita kan bilang ini, maksud lu datang hari Senin ke Bait Allah. Siapa yang ada di sana? Saudara ngerti gak sih konteksnya? Orang ini cuma gak suka terjadi sesuatu yang tidak biasa. Setan mana suka saudara hidup Anda tidak biasa. Setan tuh paling suka hidup kita orang Kristen biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi Tuhan ingin hidupmu luar biasa. Amin saudara. Sedikit lagi tentang Tenjo. Makanya saya selalu berkesan saudara. Haleluya. Masuk sudah agak gelap. Perumahan sebelah sana, sebelah sini paling depan belum dibangun. Rumah Bang Billy agak ke dalam dikit. Sudah keren saudara. Sudah terang. Ya kan? Sudah ada kulkasnya. Itu kolaborasi dengan Bang Daniel. Terus ngomong punya ngomong ini dengerin nih, ada maksudnya nih. Bang Billy cerdik deh. Aduh, pengen juga kan. Waktu lihat yang size-nya lebih gede di sebelah sana. Tergoda juga kan, pengen kan. Nyatakan keinginan hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Benar saudara. Masalah banyak orang tuh cuma nyimpen doang. Gimana? Saya sampai kasih ide. Gak apa-apa, selesaikan dulu yang ini. Nanti selesai, yang ini jadi modal. Bisa jual, beli nanti. Yang di Pondok Indah, ya kan? Apa yang saya maksudkan saudara? Kalau langkah-langkahmu hari ini sepertinya tidak diperhitungkan orang, jangan menyerah. Kalau penghasilanmu sepertinya masih terlalu di bawah dibanding orang lain, jangan menyerah. Kalau bebanmu lebih banyak dari beban orang lain, bapak-bapak, tenang, jangan menyerah. Jangan bilang orang lain lebih enak. Gadis-gadis, kalau lihat yang lain udah pada digandeng, tenang, jangan menyerah. Haleluya. Gandengan dulu, Bunda. Karena saya ngomong yang true, yang benar kan. Banyak orang, ya udah deh, Tuhan nggak sayang sama aku. Buktinya orang pada buang mata semua. Saudara yakinkan kalau Tuhan mengarahkan matanya kepadamu,
Yang lain buang mata, gak ada masalah. Engkau akan dapat Boas dalam hidupmu. Yang terbaik Tuhan simpan untuk babak yang terakhir. Haleluya. Amin, Tian. Yo, haleluya. Contoh tuh Kak Kristina dapat Boas. Om Warno, pengusaha. Dengerin kekasih-kekasih Tuhan. Coba kalau ayat ini kita ungkap. Lihat ayat 15-nya sebagai bagian penutup. Tetapi Tuhan menjawab pemimpin rumah Allah itu. Katanya, dengerin kata-kata Tuhan Yesus ini. Hai orang-orang munafik. Dikasih berkat, mau. Tapi berjuang gak mau. Disembuhkan mau. Tapi ke dokter Tuhan sudah sediakan jalannya gak mau. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Jadi secara alamiah saja Tuhan tuh tahu waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang terbaik. Tapi roh agamawi selalu menahan orang Kristen tidak mencapai tujuan yang Tuhan rencanakan. Yohanes 10 ayat 10 berkata supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan, sukacita, damai sejahtera dan segala kebaikan. Lihat ayat ini saudara, ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Saudara bayangkan kegeraman Yesus sama orang-orang yang suka menunda-nunda dan membuat orang lain juga jadi menunda-nunda. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau engkau kakak-kakak, jangan bikin adik-adikmu jadi menunda maju. Bikin engkau maju dan mengajak orang lain maju. Ayat ini berkata, lihat saudara, harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa apa? Malu, dan semua orang apa? Semua orang banyak bersuka cita. Ini rancangan Tuhan bagi engkau dan saya. Satu ayat penutup saudara, supaya kita ngerti betul-betul Tuhan tuh ingin memberkati kita. Lihat Lukas 13. Mungkin besok saya akan terangkan. Kalau Lukas 13 ini Anda akan baca tentang waktu. Karena ada pohon ara di tengah kebun anggur yang tidak menghasilkan buah. Sampai Tuhan bilang, tebang, buat apa dia hidup? Terus pengurus kebun anggur dia bilang, kasih aku waktu. Aku akan cangkut tanah, aku akan kasih pupuk supaya dia berbuah. Tuhan ingin hidup kita pressing forward, menghasilkan buah. Nah Lukas 13 ini saudara, menarik. Coba kita lihat pada ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah, katakan berjuang. Untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi apa? Berjuang. 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 Saya suka bilang saudara, kalau Tuhan sudah sediakan tempat ibadah, sementara orang berjuang untuk tempat ibadah yang lebih baik, kita diberkati begitu rupa. Maaf saudara, maaf. Dalam kemurahan Tuhan kita tidak bayar sewa. Sementara orang ada sewa rukonya 1 tahun, itu bisa saudara mencapai 60-80 juta. Dan kalau sewa 2 tahun, itu artinya 160 juta 2 tahun. Saya mau ceritakan kemurahan Tuhan. Sekretariat kita saudara, dalam kemurahan Tuhan, Bapak Mertua bilang, dari pertama kali kita sewa, harganya jangan berubah. Bayangin saudara, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi itu kemurahan Tuhan. Kalau kita sudah melihat kemurahan Tuhan dan kita terlena, nyantai, tidak mau berjuang.
Makanya Tuhan berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalimat berikutnya, sebab aku apa? Baca sama-sama. Berkata kepadamu, banyak, tetapi jadi butuh perjuangan, butuh berkeringat, butuh lagi dan lagi dan lagi, butuh upaya keras. Jadilah orang Kristen yang tidak menunda dan tidak nyantai, saudara. Tapi orang Kristen yang menghargai kemurahan dan anugerah, itu yang membuat dia memajukan dirinya, supaya orang lain yang di komunitasnya melihat kemajuanmu itu menginspirasi orang lain. Dan itu yang membuat nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Dari orang yang tidak diperhitungkan, si Ruth itu, ketika dia setia menyertai Naomi, Tuhan membuka jalan melalui hati Naomi. Jangan anggap rendah saudara kesetiaanmu sendiri. Kadang-kadang bayarannya adalah rasa sakit kalau engkau harus datang hari Minggu. Bayarannya kadang-kadangnya rasa sakit kalau engkau harus berkendaraan sendirian. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dan dia tuh sense dengan orang yang setia. Dan dia tidak pernah tidak memberkati orang yang setia itu. Mari kita bangkit berdiri.